Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita kembali berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan dengan Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum saya membacakan firman Tuhan bagi kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan 25. Dikatakan demikian. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek suratnya kepada kamu, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat segera sesudah ia datang. Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu. Dan semua orang yang kudus, terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, siapakah Allah bagi kita? Penulis Ibrani hendak menguatkan hati dan juga menguatkan iman orang-orang percaya yang berada tersebar di berbagai daerah ketika dia menuliskan surat ini. Itulah sebabnya selalu disebut bahwa surat ini adalah surat kiriman umum. Dan ketika dia menguatkan hati mereka dan mencoba untuk membangun agar mereka selalu kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan, dia menyampaikan kata-kata atau ucapan berkat bagi mereka. Dalam ucapan berkat sebagai kata penutup pada bagian ini, atau yang sering sekali juga kita gunakan juga di dalam penutup ibadah kita, yang adalah merupakan pengharapan doa kita bagi Allah sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengungkapkannya dengan suatu harapan bahwa itu akan terjadi bagi kita, bahwa itu akan terjadi dari pihak Allah untuk menolong, memberkati kita semua. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya di dalam pengharapan yang sama, saya mengajak kita untuk merenungkan siapakah Allah bagi kita. Siapakah Dia yang kepadanya kita berharap bahwa Dia Allah damai sejahtera. Itu yang kita temukan pada ayat 20. Karena dikatakan, maka Allah damai sejahtera dan oleh perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan. Allah yang kita sebut sebagai Sang Damai, pemberi damai dan sejahtera bagi kita. Banyak orang bersandarkan kepada uangnya, berharap bahwa dia akan memiliki damai dalam kehidupan. Banyak orang bersandar kepada jabatannya, bahwa dia akan merasakan damai dari hal itu. Atau sebagian lagi orang bersandarkan kepada pemuasan hawa nafsu dengan minuman keras, atau dengan dugem dan lain sebagainya untuk memberikan dia damai, tetapi tidak pernah mendapatkan damai yang sesungguhnya. Hanya Dialah Allah damai sejahtera yang memberikan damai sejahtera bagi kita semua, yaitu Tuhan kita. Dalam hidupnya Yesus Kristus berulang kali berkata, damai sejahtera bagimu, karena Dialah yang mendamaikan kita dengan Allah kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, berharap kepada Allah, dan kita memahami Dia sanggup memberikan itu kepada kita, memberikan damai sejahtera, karena Dia adalah Allah
damai sejahtera. Saudara, siapakah Allah bagi kita? Dari renungan yang singkat ini, dari ayat yang singkat dari 20 sampai 25 ini, kita menemukan bahwa Dia adalah Allah sang kehidupan, yang memberikan kehidupan. Bahkan di mana Kristus yang telah mati, Dia bangkit kembali jadi hidup. Allah yang memberikan kehidupan. Dia sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam kehidupannya di muka bumi ini, Yesus pun sebagai Allah, sebagai Tuhan, telah menyembuhkan orang sakit dan telah menghidupkan orang yang mati. Dan itu kita boleh melihat di berbagai catatan Alkitab yang kita miliki. Saudara, dan bukan hanya kehidupan jasmania yang Dia ingin sampaikan, tapi dikatakan hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadaku, dikatakan, akan memiliki hidup yang kekal. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, siapakah pengharapan kita? Dia adalah Allah, sang pemberi hidup, karena Dia adalah sang kehidupan itu sendiri. Siapakah Allah bagi kita? Allah yang menetapkan kehendak-Nya. Saudara-saudara, Dia adalah Tuhan dari atas segala Tuhan, Raja dari atas segala Raja. Dia memiliki kehendak. Allah itu bukanlah satu kebendaan yang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Dan sebagai bukti bahwa Dia Allah yang hidup, Dia memiliki kehendak. Dia berotoritas. Dia sanggup mewujudkan kehendak-Nya, dan bahkan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Itu yang kita temukan pada nats yang kita bacakan tadi. Karena dikatakan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara dan saya, kita semua ada di muka bumi ini, kita sedang menjalani rencana Allah. Kita sedang menjalani kehendak Allah. Dan untuk tujuan-tujuan itu, Dia memperlengkapi kita. Dia bukan Allah yang memanggil lalu membiarkan. Dia bukan Allah yang memanggil saudara menjadi miliknya, menjadi tubuh Kristus, lalu meninggalkan saudara. Tidak. Dia memanggil saudara, lalu menyertai saudara, dan memperlengkapi saudara untuk tugas-tugas yang diberikan, yaitu perihal menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Itu Tuhan berikan kita kelengkapan, memberikan kita kemampuan untuk tugas-tugas yang demikian. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, siapakah Allah bagi kita? Dia bukan hanya yang menyatakan kehendak-Nya, tapi juga memberikan kita kelengkapan. Dan di dalam Kristus kita adalah umat yang tergembala. Dikatakan di sini bahwa Dia adalah Gembala Agung. Dia menggembalakan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kita memiliki Tuhan, sang kehidupan, sang damai sejahtera, sang kebenaran, dan juga sang Gembala Agung bagi kita. Dialah yang memimpin kita. Dialah yang menopang kita, menolong kita dari hari ke hari dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam perjalanan kita, terkadang kita lemah, tapi kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Engkau ajaib dan penuh kemurahan. Bimbinglah kami hari ini menjalani hari-hari hidup kami. Jika ada yang lemah, biarlah Engkau menguatkan. Yang berkekurangan, biarlah Engkau yang mencukupkan, bahkan memberi kelimpahan. Jika ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bila doa kami kepadamu, jauh lebih baik daripada apa yang kami minta, Engkau pasti berikan bagi kami. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai
Berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu kembali di edisi berikutnya.